Halo, kami kelompok 9 sedang berada di Museum Shola. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Resya Ijrah Humaira dengan NIM 41351079. Saya dengan Aurelian Irmala Chandra Nitias dengan NIM 125251039. Saya Salma Najwi Nabilah dengan NIM 191251132. Saya dengan Hasan Amalia dengan NIM 161251112. Saya Muhammad Rafi Rizqullah NIM 121251131. Saya David Agus Kirimultom dengan NIM 423251052. Dan saya Novel Ahdanawat Jati Raharjo dengan NIM 003251039. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, berdiri Museum Shola, saksi perjuangan arek-arek Surabaya yang menyimpan semangat kebangsaan di setiap sudutnya. Museum bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda lama. Disinilah setiap foto, surat, dan artefak menjadi saksi hidup perjalanan bangsa. Museum ini juga tidak hanya tentang masa lalu. Di era digital sekarang, Museum Surabaya mulai beradaptasi, menghadirkan informasi dalam bentuk interaksi dan digital, agar generasi muda dapat tetap bisa belajar dengan cara yang mereka kenal. Tadi udah keliling museumnya. Gimana seru gak? Seru. Kalian lebih suka belajar di kelas atau kayak keliling museum kayak gitu? Museum ini supaya untuk menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat lokal, sekaligus menjadi sarana wisata. Sebenarnya kita udah beradaptasi sejak zaman sebelum COVID ya teman-teman. Kita udah punya akun Instagram sama website. Nah tapi memang semakin kesini kita semakin aktif, karena kita tahu anak-anak Gen Z sekarang itu lebih lebih nontonnya itu lewat sosial media. Iya benar. Ya memang banyak tulisan, tapi kita juga ada menyediakan proyektor animasi dari televisi juga, ya kan? Nah, ya supaya orang-orang mungkin yang bosan lihat tulisan bisa lihat animasinya gitu. Lebih interaktif. Iya, seperti itu. Kalau mungkin tetap bosan, bisa terkadang orang-orang apalagi rombongan itu biasanya minta tolong dipandu. Iya, minta buat dipandu supaya misalnya kan orang-orang tuh lebih suka dengerin daripada membaca ya kan. Iya, benar banget. Jadi itu sih caranya. Kalau misalnya kalian merasa boring kan juga bisa kok minta tolong ke kakak-kakak pemandu. Dari wawancara tadi terlihat bahwa museum ini efektif untuk belajar sejarah. Selain itu, Museum Surabaya juga terbagi menjadi 7 bagian utama dengan cerita yang berbeda. Bagian pertama dari Museum Shola ini menjelaskan Surabaya pada masa pra-kolonial. Bagian ini menampilkan perkembangan awal kota yang dipengaruhi peran Kalimas sebagai sumber kehidupan dan jalur pelabuhan serta perdagangan. Tersimpan pula berbagai artefak yang menunjukkan jejak aktivitas masyarakat pada masa itu, menggambarkan bagaimana Surabaya mulai berkembang sebelum memasuki era kolonial. Di Museum Shola, kita bisa melihat bagaimana jejak VOC ikut membentuk awal perkembangan Surabaya sebagai kota pelabuhan. Dari catatan dagang, peta lama, hingga peninggalan aktivitas kolonial, semuanya menunjukkan bagaimana Surabaya mulai tumbuh sebagai pusat perdagangan penting. Dari tampilan visual, kita diajak memahami bagaimana sejarah perkembangan VOC. Bagian masa penjajahan Jepang di Museum Shola menampilkan kondisi Surabaya saat kota ini berada di bawah kontrol militer Jepang. Kamu bisa melihat arsip dan foto yang menunjukkan perubahan aturan, kerja paksa Romusha, serta suasana masyarakat yang serba dibatasi. Ruangan ini memberi gambaran tentang tekanan hidup warga Surabaya pada masa itu dan bagaimana mereka tetap berusaha bertahan. Kita memasuki zona transportasi, segmen yang merekam jejak perkembangan mobilitas di Kota Pahlawan. Koleksi di sini merupakan saksi bisu pergerakan masyarakat. Kita disajikan angkutan klasik seperti becak ikonik, bemo, bajai, hingga kendaraan penumpang seperti Angguna.
Moda transportasi ini menandakan periode penting, berperan vital sebagai penghubung dan penopang perekonomian Surabaya. Bagian ini menampilkan kekayaan budaya Surabaya yang tercermin dalam tradisi yang terus dijaga. Mulai dari kuliner khas, pakaian tradisional, hingga unsur kesenian. Sehingga keseluruhan dari ruangan ini menggambarkan Surabaya sebagai kota yang beragam, dinamis, dan kaya akan nilai budaya. Selanjutnya, di museum ini juga menampilkan keterikatan antara Insinyur Soekarno dan gedung bersejarah, dengan beliau secara resmi menyerahkan gedung ini sebagai aset pemerintahan kota Surabaya. Selain itu, museum ini menunjukkan sejarah uang koin dan uang kertas dari masa kolonial Belanda Jepang hingga saat ini. Lalu yang terakhir adalah Surabaya di masa kini. Ada Hall of Fame tokoh-tokoh asal Surabaya dan deretan wali kota dari masa ke masa. Bagian ini menunjukkan bagaimana Surabaya tumbuh menjadi kota yang modern dan dinamis. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa museum bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi ruang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan yang tetap hidup di zaman digital. Melalui pengalaman langsung, kami menyadari bahwa nilai perjuangan dan cinta tanah air masih bisa dirasakan dengan cara yang relevan bagi generasi muda. Museum Surabaya membuktikan bahwa belajar sejarah bisa menarik, bermakna, dan penuh inspirasi untuk terus mencintai Indonesia.